Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Komalia dengan NIM 2412011081 dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, dari kelas 2D dan semester 2. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sekarang saya sedang bersama Jelmangku Taman Beji. Jadi di sini saya akan mewawancarai Jelmangku tentang proses menyit linting yang ada di sekitaran Bank dan Tunjuk. Jadi Jelmangku, bagaimana sejarah dari prosesi menyit linting ini? Terima kasih Om Swastiastu. Tentang linting, mulai dari linting. Apa itu linting? Linting adalah sebuah lampu tradisional, lampu Bali lah istilahnya. Lampu linting ini terbuat dari lidi atau semak, bahasa Balinya boleh semak, boleh lidi, terus dililiti dengan kapas, kemudian diisi minyak. Nah, itulah dipakai penerangan pada saat upacara, terutama kalau linting ini dipergunakan pada saat hari raya Galungan menjelang malam, itulah dipakai. Tentang seperti ditanyakan tadi tentang sejarah, bagaimana sejarah menyit linting ini di Desa Tunjuk, saya pun sendiri belum tahu. Memang tradisi sudah ada dari dulu. Kalau dilihat dari linting kan pelita itu kalau kita lihat di buku-buku kekawin, misalnya Arjuna Wahab, pelita itu lampu sorga. Pelita itu kalau di sorga tidak ada lampu seperti kita di dunia ini, katanya menurut kekawin Arjuna Wahab. Pelita itu yang menyalakan sorga, itu menerangi sorga itu sehingga terang benderang sepanjang hari dan sepanjang malam, sehingga sulit membedakan antara siang dan malam. Barangkali itu yang memudahi sehingga linting pada saat hari raya Galungan itu dinyalakan, karena pada saat hari raya Galungan itu kepercayaan kita di Bali khususnya, ide Betara atau leluhur-leluhur kita itu budal atau pulang ke Mayapada untuk melihat perhati sentananya, merestui perhati sentananya biar sehingga perlu penerangan, karena Galungan itu, galung artinya galang. Nah, galang kan perlu pelita, perlu penerangan, itulah dinyalakan linting pada saat sore menjelang malam itu. Ya. Baik, kalau untuk menyit linting ini ada di mana saja Jelmangku selain di Bangkajo ini? Pada umumnya yang aku tahu, di Desa Tunjuk ini semua warga menyit linting. Prosesinya begini. Ketika upacara hari raya Galungan kan pertama kudungulan, hari Minggu, hari Senin penunjukan, hari Selasa penampahan, hari Rabu Galungan. Begitu upacara Galungan, hari persembahyangan, terus malamnya itu menjelang Sandikala setelah Bali. Sandikala itu dah ada ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak membuat linting yang dari lidi tadi itu dengan kapas diisi minyak, kemudian dinyalakan di masing-masing sangah. Semua sangah-sangah itu diisi di bawahnya biar tidak terjadi kebakaran di bawah, di bakaran istilahnya. Bakaran itu diisi, termasuk di penjor yang ada di lebuh atau di wangan masing-masing orang itu yang punya. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan itu bagaimana, Jelmangku? Kalau tidak ada larangan atau tidak ada memang tradisi begitu saja, kita yakini kalau kita sudah melakukan hal itu, kita akan melakukan kewajiban kepada leluhur kita. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, otomatis kita yakini beliau para leluhur senang
terhadap para Sentanonya dan berikan tuntunan pada para Sentano persami. Kalau sudah kita berikan para nugraha oleh leluhur kan kita rahayu, itu tujuannya. Baik, Jromaku terima kasih untuk penjelasannya. Apakah bisa untuk saya melihat prosesinya? Oh, gitu. Oke, mari kita persiapkan dulu alat-alatnya. Sarananya seperti kata saya tadi, widi atau ancang boleh, atau semat juga boleh. Nah, yaitu kapas biasa. Dan ini minyak yang saya di gelas. Kemudian untuk menyalakan koreknya. Caranya begini. Kapas dililit di itu, terus dililit, nah, dililit. Ini kemudian diisi minyak. Penuhi itu minyak. Setelah isi minyak, kemudian dinyalakan, nyitin bahasa Balinya. Nah, setelah menyala, kemudian ditancapkan di masing-masing merajan atau pelinggih, masing-masing semuanya, bukan satu semua. Berapapun kita punya pelinggih, termasuk penyor di diwangan lebuh, tancapkan di depannya. Ini. Kalau selain galungan itu ada tidak acara lain yang seperti ini juga? Misalnya di Kuningan, apakah menghidupkan juga dan melakukan prosesi menyet linting juga? Kalau yang mampu tahu, untuk hari raya Galungan saja, untuk hari raya. Tapi untuk upacara-upacara yang menyelinting ada di manusianya juga. Misalnya seperti pengesahan nama di kan masing-masing yang ditulis Bali, namanya itu ditulis Bali. Silinting mana yang mati paling belakang itu yang dipakai namanya. Ada upacara mau pungun-pungun namanya, upacara panjayatnya pungu-pungu itu pakai linting juga. Cuma benang kapasnya diisi benang tridatu di sana. Nah, yang lain barangkali ada masih mau pegat itu pakai juga linting. Pokoknya di upacara yatnya banyak yang menggunakan linting atau pelita. Baik, kalau maknanya ini apa ya Jromaku untuk melakukan proses ini? Maknanya seperti kata Wangku tadi, pelita itu kan penerangan. Menerangi, kalau galungan itu kan galang artinya. Galang, oton bumi, galang, biar para luhur yang kan mitosnya para luhur datang atau pulang ke masing-masing rumah tangga atau keluarga di Merajan, biar beliaunya tidak kepetengan. Karena hari istimewa galungan itu diberikan penerangan yang istimewa, pelita, lampu sakral. Baik, terima kasih sudah mau dan berkenan untuk menjadi narasumber saya Jromaku. Baik, saya bersama narasumber kali ini yaitu Bapak Anggara selaku guru agama di SMA Negeri 1 Penebel. Baik, jadi yang saya ketahui yaitu acara Ngenyit Linting merupakan upacara yang dilakukan di saat Hari Raya Galungan, di mana acara itu bertujuan untuk menerangi roh leluhur yang datang ke rumah kita saat Hari Raya Galungan. Jadi bagaimana Bapak korelasi antara upacara Ngenyit Linting ini dengan Pancasila butir pertama? Jadi menurut yang mana korelasi antara tradisi tersebut dengan
Pancasila di butir pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan salah satu perilaku atau tradisi kami di Desa Tunjuk untuk menghargai roh leluhur, di mana mengingat di Bali khususnya masih mengandung sistem animisme atau menghargai atau mempercayai roh leluhur. Sangat relevan dengan Pancasila butir pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan itu juga menciptakan bukan hanya manusia, tumbuhan dan hewan saja, tapi juga menciptakan suatu kekuatan atau bisa dalam tanda kutip roh yang kita di Bali juga menghargai ciptaan tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapat dan informasinya Bapak. Sesuai yang sudah disampaikan dengan Bapak Anggara tadi, saya harap informasi dan pendapat Bapak bisa menambah wawasan teman-teman sekalian yang menonton. Baik, di cuplikan video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana saya memposisikan diri saya di upacara ngenyit linting ini. Meskipun saya belum pernah sama sekali untuk mengikuti upacara ngenyit linting yang dilaksanakan di saat upacara Hari Raya Galungan, namun jika diizinkan untuk mengikuti, saya akan mencoba untuk memposisikan diri saya sebaik mungkin di sana. Yang pertama tentunya saya akan membantu untuk membuat persembahan seperti sesajen dan banten. Lalu saya akan mempersiapkan lintingnya, yaitu lidi yang dibaluri dengan kapas, lalu dilumuri dengan minyak dan ditaruh di depan pelinggih atau tempat persembahyangan atau di bawahnya juga agar tidak terbakar. Dan di depan penjor yang ada di dekat jalan. Selain itu, tentunya saya akan menjaga suasana hikmat dan suasana hati saya tersendiri, lalu mengikuti upacara sebaik mungkin. Sebelum saya mengakhiri video ini dan setelah teman-teman semua menonton video yang telah saya garap sedemikian rupa, izinkan saya untuk menampilkan kesimpulan tentang upacara ngenyit linting ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali tadi di dalam video, upacara ngenyit linting merupakan upacara yang dilakukan di saat Hari Raya Galungan yang dilakukan setelah jam 5 sore. Atau disebutnya di Bali itu saat sandikala di jam 6 sore dan itu menjelang malam. Jadi dalam peran atau kontribusi saya dalam mengikuti upacara ngenyit linting ini bukan hanya semata-mata saya melakukan kegiatan spiritual saya, tapi juga ini merupakan bentuk saya untuk menjalankan tradisi leluhur yang sudah berjalan sangat lama. Walau peran saya di dalam kegiatan dan upacara ngenyit linting ini sangat sederhana, namun ini merupakan kontribusi saya untuk mengamalkan nilai-nilai leluhur, budaya, dan agama. Dan hal ini juga sejalan dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Anggara tadi tentang pengamalan Pancasila di butir pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dengan berkontribusi dalam upacara ini, tentunya saya juga berkontribusi untuk mengamalkan Pancasila butir pertama, lalu mempertahankan tradisi leluhur dan mempertahankan tradisi dan kebangsaan, lalu dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, terutamanya di Bali. Terima kasih saya sampaikan untuk teman-teman yang sudah mau menonton, dan saya harap video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan Paramasanti Om Santi Santi.